Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya pada hari ini Mas Bro akan memberikan info-info yang positif. Dengan penurunan inilah yang menyebabkan kita kaya asal kita serok. Untuk koin PP masih aman terkendali, nggak perlu khawatir akan rebound kembali, akan mantul kembali dengan secepatnya. Dengan data-data yang akan saya sampaikan di sini, ini dari sebuah permainan game belaka, manipulasi belaka, rontokkan holder ataupun melikuidasi para pemain lepret tingkat dewa. Posisi long terlikuidasi sampai melebihi jutaan dolar. Ini sangat luar biasa. Tapi kita untuk pemain long invest jangka panjang, untuk spot kita tinggal duduk santai, manis, merokok, ngopi, tambah muatan, jual kambing kalau ada. Ya kalau ada jual. Saya nggak sarankan kalian jual kambing. Tetap saya ingatkan, di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa memblin duit dadakan. Di sini adalah game, kantong kita kuat nggak menahan waktunya, uang sudah habis, kondisi kripto turun nggak jual, justru malah menambah muatan. Ya diuji kesabaran, banyak hal di sini. Juga Powell yang bikin blek utakan selalu menghancurkan market saham dan kripto. Oke, langsung akan Mas Bro bahas di sini data-data yang menunjukkan akan adanya kenaikan. Sebuah posisi long PP dilikuidasi menyebabkan kerugian melebihi 1 juta dolar di luar dampak finansial. Gelombang likuidasi ini mengguncang kepercayaan trader secara keseluruhan. Pada ongkrongan ya, ketika ada hal-hal yang positif, PP akan masuk Rp1, disitulah berbondong-bondong semua trader ya, jual kebunnya, sapinya kali, masuk PP posisi long yang dipimpin sama James Win, ya market dibanting. Tapi saya percaya, yakin, dulu Shiba, Doge, semua ya begini, manipulasi saja dibanting ya dibanting, arahnya tetap akan ke atas. Untuk kapitalisasi masih ada di atas 7 triliun, pemegangnya naik terus, dan saya akan sampaikan data-data yang perlu kalian ketahui. Nanti juga ada data onsen. Untuk ETH BTC tetap stabil. Saya rasanya meme coin ini yang lagi dikebiri ya, lagi dihantam badai untuk orang-orang yang tidak sabar. Sekarang memang sangat kejam, bandingannya sangat kejam-jem. Oke, harga koin PP anjlok, tapi inilah alasannya, harganya mungkin segera pulih. Nanti juga akan saya lihat indikator ya. Harga koin PP telah merosot dalam 2 minggu terakhir, tetapi teknisnya dan tingkat pendanaan berarti akan rebound dengan cepat dan akan segera datang. Harga koin PP telah anjlok dalam 2 minggu terakhir. Tingkat pendanaan yang positif menunjukkan pemulihan pada akhirnya. Di sana juga terjadi arus keluar devisa dan akumulasi paus yang sangat besar. Jadi jangan lihat harga sekarang ya. Harga PP Coin melanjutkan tren penurunannya yang kuat minggu ini, mempercepat tren yang dimulai pada 22 Juli ketika mencapai puncaknya 0,001465. Penurunan ini bertepatan dengan penurunan Bitcoin dan altcoin lainnya. Namun tingkat pendanaan yang positif, aktivitas paus yang kuat, dan arus keluar bursa menunjukkan potensi kenaikan harga PP pada bulan Agustus. Jadi pasokan PP itu banyak keluar ke bursa, banyak yang akumulasi. Walaupun harganya memble, ada market maker yang mengendalikannya. Grafik teknis harga koin PP menunjukkan rebound. Grafik jangka waktu harian menunjukkan bahwa harga PP koin telah jatuh dalam 5 hari terakhir berturut-turut, penurunan terpanjang dalam beberapa bulan. Penurunan ini telah mendorongnya ke bawah rata-rata pergerakan eksponensial ataupun EMA 200 hari. Pada saat yang sama, RSI telah bergerak dari level jenuh beli 70
pada 22 Juli ke level 37 saat ini merupakan tanda bahwa indeks tersebut berniat untuk bergerak turun dan menguji ulang level jenuh jual. PP kemungkinan akan mencapai level jenuh jual oversold ketika harga turun dan menguji ulang garis tren naik untuk menghubungkan ayunan terendah sejak 11 Maret tahun lalu. Harga selalu memantul kembali setiap kali turun ke garis tren tersebut. Jadi oleh karena itu kemungkinan besar harga PP akan turun ke garis tren naik dan kemudian bangkit kembali. Target awal adalah harga tertinggi pada bulan Juli 0,001465 naik 37% dari level saat ini. Pergerakan di atas harga tersebut akan mengarah pada kenaikan lebih lanjut ke harga tertinggi tahun ini di 0,0016 yang naik 56% dari level saat ini. Saya rasakan naiklah. PP itu banyak pendorong yang bullish. Di sisi lain, penurunan di bawah garis tren akan membatalkan proyeksi harga PP yang bullish untuk tahun 2025. Pergerakan ini akan mengindikasikan penurunan lebih lanjut. Saya rasakan sementara saja dan kemudian akan naik kembali. Untuk token tata kelola DAO Revolusioner Protokol, ini PP yang lain ya, kita bahas PP yang kita punya. PP memiliki angin pendorong yang bullish. Token PP memiliki beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan harganya dalam beberapa hari mendatang. Pertama, data pihak ketiga menunjukkan bahwa para investor paus dan investor smart money sedang membeli saat harga sedang turun yang merupakan sinyal bullish. Kepemilikan aset-aset paus melonjak 10% dalam 30 hari terakhir menjadi 8,63 triliun seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini. Terdapat divergensi antara akumulasi aset-aset paus dan harganya. Nih, saya rasakan naiklah ya. Kita singkat-singkat saja. Kita akan juga lihat chart yang saya bikin dalam Bollinger Band ataupun awan Nichi Kiwir. Sebetulnya kondisinya sudah di bawah ketika dia menyentuh di Bollinger Band ke bawah, terobos di garis biru ini, kemudian trennya naik. Ya, di sini terobos juga di garis biru yang bawah, naik, manipulasi, kemudian cerot ke atas. Ini sama, ini sudah terobos di garis biru di bawah. Saya rasa akan mantul ke sana, pam. Mudah-mudahan seperti itu. Kita ulang. Di bawah ini sudah terobos ke bawah, cerot, naik ke atas, koreksi, pam. Ini sama juga, udah terobos ke Bollinger Band bawah, naik ke atas, koreksi, pam. Ini terobos ke bawah sudah, ini sama, posisi 3 ini, posisi 3, ini 2, ini 1 sama, naik ke atas, koreksi dikit, pam. Saya rasa itu ya. Kita juga lihat BTC dominannya menggila lagi, sudah masuk ke 62, gila-gilaan ya, masih udah masuk 62. Ada data on-chain yang kita harus ngerti ini, data on-chain. Data on-chain tunjukkan sinyal kenaikan sudah dekat lonjakan besar Bitcoin berikutnya. Setelah menembus rekor baru dan kini bertahan di bawah level 120.000 US dollar setara 1,9 miliar dengan kurs 16.500, kembali jadi sorotan walaupun pergerakan cenderung stagnan dalam range sempit di atas 118.000. Beberapa indikator on-chain menunjukkan bahwa BTC bisa segera mengalami lonjakan harga. Berikut simak analis lengkap beberapa termasuk sinyal teknikal dan investor baru dan apa yang bisa Anda antisipasi dari pergeseran harga kripto terbesar ini. Ada 4 data on-chain tunjukkan sinyal kenaikan sudah dekat lonjakan besar Bitcoin berikutnya. Satu adalah MVRV rasio mengindikasikan peluang kenaikan. Ini grafiknya ya.
Kemudian dominasi investor baru modal segar mulai masuk ke pasar. Ketiga adalah penjualan moderat dari holder jangka panjang. 4, konsolidasi fase ketenangan sebelum lonjakan. Ya, jadi banyak hal yang ya semua manipulasi. Nanti saatnya terbang juga akan naik. Indikator utama ini tunjukkan pergeseran besar di pasar kripto. All season segera tiba. Memang kalau akan all season biasanya dibanting dulu ya. Dominasi Bitcoin menurun walaupun sekarang 62, dari 65 sudah mulai menurun, naik turun di resisten, pada ujung-ujungnya juga akan jatuh. Ini grafiknya seperti ini. Salah satu sinyal klasik all season adalah turunnya dominasi Bitcoin terhadap total kapitalisasi pasar cryptocurrency. 2, volume perdagangan altcoin meningkat gratis. Yang ketiga adalah banyak altcoin cetak all-time highs baru. Kemudian 4, kinerja altcoin ungguli Bitcoin dalam beberapa minggu. 5, peningkatan aktivitas on-chain social HIP. Kemudian yang ke-6, proyek DeFi dan NFT berbasis altcoin makin dilirik. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi ini. Mungkin kalian pada galau, pingsan, semaput ataupun apalah ya. Kalau dalam kripto saya rasa sudah biasa, naik turun, biarin turun. PP masih terbaik dengan ranking masih di situ-situ aja di 22, di 28, nggak kemana-mana. Banyak yang posisi pasang short long, pasang long tidak jelas. Sebuah posisi long di likuidasi menyebabkan kerugian melebihi 1 juta US dollar. Ini artinya uang-uang yang di SCMC yang sudah terhitung global di situ masuk kecaplok bandar, ya pasti secara global menurun. Tapi menurun ini ya kerugian trader dimakan bandar. Ya mungkin itu, tetap semangat, tetap yakin. Waktunya pump juga akan pump saya rasa ya. Kita nggak perlu takut yang berlebihan. Dilihat dari Bollinger Band juga sudah waktunya pump. Oke kawan-kawan, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat. Kalau ada dana serok, kalau nggak ada dana tunggu sampai pemulihan kembali naik. Kita tunggu sampai akhir tahun, saya rasa sudah cuan semua, sudah yang sangkut sudah kejemput ya. Mungkin itu aja. Kalian tetap sabar dalam bermain kripto, memang berisiko tinggi. Kalian harus riset sendiri risiko masing-masing. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab risiko masing-masing. Mas Bro mohon maaf, Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya bukan dewa ataupun apa namanya malaikat. Mas Bro manusia biasa seperti kalian. Tentunya keterbatasan selalu ada. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.